Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Security Learning. Dan di video kali ini, sambil arah pulang, saya akan review alarm universal ya. Sebetulnya alarm ini bukan alarm universal sih, tapi lebih tepatnya alarm untuk sepeda. Tapi bisa digunakan juga untuk motor, untuk pintu, untuk gerbang, dan lain sebagainya. Jadi saya sebutnya ini adalah alarm universal. Oke. Gak usah berlama-lama, langsung aja saya buka dari hitungan 3, 2, 1. Let's go. Oke, seperti yang tadi saya bahas, saya akan review alarm ya. Biasa ngomong gembok jadi gembok-gembok mulu. Saya akan mereview alarm universal supaya lebih enak. Kayaknya kita berhenti dulu deh di sini sebentar. Karena saya reviewnya juga nggak lama sih. Aduh, ada siapa itu? Oke. Jadi alarm yang saya maksud adalah alarm yang seperti ini. Namanya motorbike atau bicycle anti-theft alarm. Alarm ini harganya di 150 ribuan. Ada di toko ijo. Ya ada juga yang jual 130. Ya intinya kurang lebih harganya di 150 ribuan. Oke, langsung aja kita unboxing. Dalamnya ada apa aja? Wah. Ternyata di dalamnya ada remote-nya tentu dan ada juga alarmnya ya. Jadi alarmnya seperti ini, sangat simple, bisa kita selipin di mana aja, bisa kita simpan di bagasi, di batok motor atau di bodi motor dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian di dalamnya juga ada tentu remote-nya ya. Remote-nya dan ada perlengkapan-perlengkapannya seperti kabel tis, obeng, apa ini namanya untuk mencongkelnya ya, dan yang terakhir ini ada untuk double tipnya. Jadi saya sudah memakai alarm ini kurang lebih ya 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu semenjak saya pasang ini apa sih namanya ini, semenjak saya pasang kamera depan dan belakang ya. Jadi agar kamera depannya dan kamera belakangnya ini nggak diusilin orang, jadi saya pasang alarm di motornya. Jadi sebetulnya motor ini sudah berimmobilizer, kita bisa lihat ya di sini. Dia sudah berimmobilizer, tapi dia nggak ada alarmnya. So akhirnya karena saya mau pasang alarm, tapi saya nggak mau merusak garansi kelistrikan dan lain sebagainya. Akhirnya saya pasang alarm universal seperti ini. Dan alarm ini sangat mudah pengoperasiannya. Kalau yang baru di sini ada plastiknya. Kita cuma tinggal cabut plastiknya itu untuk mengaktifkan alarmnya ya. Kemudian setelah itu udah aktif, tidak perlu pasang-pasang kabel lagi, tidak perlu ngutak-ngatik lagi. Cukup disimpan alarmnya di mana yang kita mau simpan ya. Kemudian remote-nya tinggal kita pencet aja dan alarmnya akan aktif. Oke, suaranya seperti itu. Kalau misalkan kita ada getaran, maka dia akan mengeluarkan suara peringatan pertama, ini suara peringatan kedua, dan yang terakhir suaranya agak lebih besar ya, bukan besar, maksudnya lebih panjang. Seperti itu peringatannya. Kita nonaktifkan lagi. Oke. Kita masukin lagi di sini. Untuk baterainya, dia menggunakan baterai jenis A3. Seperti ini contohnya. Ya. Kalau misalnya kita mau buka atau ganti baterainya, seandainya baterainya sudah habis, kita tinggal buka di sini. Di sini ada bautnya. Kita buka pakai obeng yang sudah disediakan ya. Kemudian kita ganti baterainya menggunakan A3 untuk di alarm. Sedangkan kalau remote-nya dia menggunakan baterai
27A kalau nggak salah. Dia menggunakan baterai 27A. Nanti akan saya tulis di video baterainya apa. Ya intinya baterai yang kecil. Untuk membukanya ya sama. Di sini ada bautnya juga. Kita tinggal buka bautnya dan kita congkel pakai pencongkelnya. Kemudian untuk kita mengatur dari kebisingan, sensitivitas dan lain sebagainya, kita bisa atur dari remote-nya ya. Jadi buku petunjuknya ini tidak akan saya bahas semua karena akan lama. Tapi kita bisa baca di buku petunjuk ini ya. Intinya untuk sensitivitas, kalau misalkan kita nggak mau alarm ini getar sedikit nyala, kita bisa atur sensitivitasnya. Itu cukup baca di buku panduan ini yang akan kita dapatkan di dalam paket pembelian. By the way, ketika kita membeli alarm ini, kita akan mendapatkan satu buah kunci saja, bukan dua ya. Tapi untuk kuncinya sendiri dia ada dua macam, ada yang modelnya seperti ini, ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini sama-sama kuncinya atau remote-nya dan sama-sama pembuatnya, tapi yang membedakan hanya modelnya saja ya. Tinggal kita seleranya lebih suka yang ini atau yang ini. Seperti itu. Nah, kalau yang saya pakai itu adalah yang ini karena saya lebih suka. Dia lebih simple. Ya, dia lebih simple, lebih slim. Jadi nggak menu-menuhin kantong lah. Jadi yang saya pakai adalah ini. Dan saya sudah pasang di motor saya. Saya pasang di jok belakang ya. Di bawah jok belakang. Coba kita tes suaranya. Kita tes suaranya dari sini. Cukup terdengar sih, bukan cukup terdengar, sebetulnya jelas juga terdengarnya. Dan kalau misalkan ada getaran atau dia tergerak gitu ya, dia akan mengeluarkan suara peringatan. Ini suara peringatan yang kedua, dan ini suara peringatan yang ketiga. Tinggal kita matiin kalau misalkan suaranya itu cukup mengganggu. Oke, jadi cukup sekian review saya tentang alarm universal ini. So, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari alarm-alarm universal yang bisa dipakai di mana saja. Tapi terutama motor ya, tapi kita tidak mau merusak kabel motor ataupun menghilangkan garansi kelistrikannya dan lain sebagainya. Duh, otomatis aktif. Otomatis nyambung dia. Intinya alarm ini menurut saya cukup worth it sih, atau cukup layak ya kita beli. Karena dia pemasangannya nggak ribet dan bener-bener simple sih. Dan kita bisa pindah-pindahin alarmnya di mana yang kita mau. Bisa di batok motor, bisa di bodi, atau di lain sebagainya. Dan untuk alarm ini pun bisa digunakan juga kita tempelin di pintu rumah, di pagar, dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya universal. Dia ditenagai menggunakan baterai dan bisa kita ganti ya kalau baterainya sudah habis. So, cukup sekian review saya kali ini dan bye-bye.